Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amin di PWI Lahat Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Secara kelembagaan juga mitra kami, Komandan Kodim 0405 Letkol Infantri David Jihandika Hendri Wijayanto SH MSOS. Panjang kan? Panjang. Selamat siang Bang Edi. Terima kasih sudah mempersilakan saya datang di sini ya. Siap dan kami sudah menanti cukup lama. Ya betul. Karena memang Kance PW Lahat Podcast, kemitraan antara PW Lahat dengan Dandim 0405 selama ini sudah berjalan cukup baik. Tentu ini salah satu partisipasi kami bersama Dandim untuk sama-sama memberikan informasi dan komitmen sama-sama dalam membangun masyarakat ya Nana. Dan Betul Bang Edi. apa kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat Bang Edi. Dengan kesibukan yang banyak ini, yang pada akhirnya saya sempatkan siang ini datang ke kantor PWI. Terima kasih rekan-rekan sudah menerima kami untuk bergabung di sini. Ya ini salah satu bukti bahwa kita ini bermitra udah sangat lama. Iya, Jadi saling menunggu waktu yang tepat kan gitu ya. Sekian ditungguan Dan. Betul. Sekian ditungguan. Ya oke. Dan apa namanya? Tentu di kesibukan komandan, apalagi Komandan Kodim 0405 Lahat ini membawahi 2 kabupaten dan 1 kota Madya. Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Tentu di tengah kesibukan beliau, kami tahu beliau sering turun ke lapangan juga, tentu sejalan dengan program-program yang direncanakan oleh Kodim 0405 di bawah tentu Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini mendukung cita-cita Presiden. Komandan, pantauan kami belum lama sih menjabat di sini. Ya betul, saya menjabat di sini Bang Edi lebih kurang 3 bulan. 3 bulanan. Jadi dari bulan April saya serah terima dengan komandan yang sebelumnya, Letkol Infantri Taufik, yang mungkin juga sering ini ya berkolaborasi dengan PWI khususnya di bidang media ya, pemerintahan. Nah, berjalan 3 bulan ini, sebelumnya saya bercerita sedikit ya Bang Edi tentang pengalaman saya berdinas di TNI. Saya memperkenalkan diri, saya alumni Akmil 2006. Kemudian saya asli orang Jawa. Kalau di sini kan bilang orang Jemelahat ya. Kalau saya Wong Jowo. Jadi saya asli Jawa. Kebetulan saya lahir di Jawa Timur. Kota kecil di Nganjuk. Namun saya besar karena orang tua saya tentara, jadi kehidupan saya ya lumayan berpindah tempat. Kalau dulu orang bilang kita tropus kan gitu, berpindah-pindah tempat. Jadi saya kecil di kota Semarang pernah, kemudian di Madiun, dan terakhir karena orang tua kami menetap di Malang. Jadi kalau yang ditanya orang asli mana komandan, saya asli kota Malang. Karena kalau pulang cuti tentara ini pulangnya kembali ke Malang kan gitu. Kemudian saya keluarga, anak 2, kebetulan semua saya bawa ke sini ya. Makanya dimanapun saya bertugas, keluarga selalu mendampingi saya. Jadi ya ini salah satu kota yang selama saya berdinas 16 orang, 20 tahun lebih kurang ya. Ini satu-satunya kota yang jauh dari tempat lahir saya. Tempat lahir. Di mana tempat saya berdinas di Sumatera ini, Sumatera Selatan khususnya. Saya pernah dinas di batalion sebelum di Komandan Kodim. Jadi Kodim ini merupakan satuan teritorial pertama saya. Dan saya ingin juga membaktikan diri saya dengan dedikasi dan kinerja yang saya berikan, khususnya untuk membantu pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lahat, Empat Lawang, termasuk Kota Pagar Alam. Tentunya dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kami di Angkatan Darat, khususnya program dari Bapak Prabowo. Demikian. Siap. Bang Edi. Kalau dari kecil memang cita-cita sudah jadi tentara. Nah ini hal yang menarik. Jadi karena orang tua saya juga tentara. Ada memang keinginan saya menjadi tentara waktu itu. Tapi karena saya melihat selama saya bersekolah, hidup dengan keluarga saya, melihat tentara ini sangat menantang. Pada suatu masa, mungkin kalau tidak salah ingat saya di SMP lah, hilang keinginan saya untuk menjadi tentara.
Saya ingin punya figur lain selain orang tua saya sebagai tentara, karena saya ditinggal terus, ditinggal tugas terus, ya gitu. Jadi punya bapak tapi kok nggak pernah di rumah gitu. Saya tidak mau nanti saya tentara, saya tinggalkan anak istri saya untuk penugasan pada waktu itu ya. Namun setelah saya beranjak dewasa, saya SMA, saya mulai paham, oh ternyata tugas tentara ini mulia. Banyak yang dikorbankan, salah satunya ya mengorbankan waktu untuk keluarga, tapi demi apa? Demi negara. Demi rakyat, demi negara. Nah, disitulah saya mulai tergugah. Ya kalau memang rezeki saya jadi tentara, insya Allah lah saya mau tentara ya. Pada akhirnya seperti inilah Mas. Dan sudah pernah tugas di Papua kan? Nah, di daerah konflik lah. Kebetulan selama saya berdinas, saya 5 pulau besar ini sudah pernah saya datangi semua Mas. Terakhir kemarin sebagai saat saya menjabat komandan batalion, saya diberikan kepercayaan amanah untuk berangkat tugas ke Papua. Waktu itu kami Satgas Raja Wali, lebih kurang 13 bulan lamanya di Papua. Alhamdulillah kami membawa batalion 52 waktu itu berangkat dan pulang. Alhamdulillah pasukan kami lengkap dan beberapa juga anggota mendapatkan prestasi, diantaranya sekolah, kemudian penugasan luar negeri dan sebagainya. Demikian Bang Edi. Seperti apa Bang kesannya pas setelah kita melaksanakan tugas itu Bang? Ini sebuah hal yang menurut saya sangat berbeda ya. Ketika saya bertugas di Papua, saya berada di daerah konflik. Konflik di sini juga di Papua itu apa kita bilang ya? Beragam permasalahannya. Jadi kalau mungkin orang lihat kenapa Papua tidak selesai-selesai kan? Karena di situ memang komplit permasalahan mulai dari ekonomi, kemudian latar belakang pendidikan, kehidupan. Yang paling besar menurut saya pengaruhnya adalah faktor geografis. Jadi kita TNI sangat mendukung sekali pembangunan di Papua. Nah, tapi dari segi keamanan di sana juga belum bisa mendukung itu. Nah, kita berupaya dengan ada TNI di sana, kita mencoba untuk merubah situasi keamanan supaya lebih kondusif lagi. Ya tentunya dihadapkan dengan medan yang berat ya, dari mulai pegunungan, kemudian cuaca ekstrim, kemudian transportasi, sehingga menghambat dukungan logistik untuk prajurit, bahkan untuk warga-warga di pegunungan. Nah, ketika saya berada di sini, semua hampir tidak ada kendala maksud saya. Jalur logistik kita tidak yang terputus, tidak harus melalui udara, sehingga tantangannya berbeda. Di sini mungkin lebih banyak ke bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan situasi yang sekarang, dengan kondisi yang ada di Pulau Sumatera ini yang relatif sumber daya alam khususnya itu berlimpah, sehingga kita bisa lebih maju lagi dihadapkan dengan saat saya dan tadi akses semua sudah terbuka kalau di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan dibanding Papua. Betul. Oke. Jadi tantangannya lebih kompleks di sana lah. Siap. Ya. Mbak Yola, ya Kak. jadi kabarnya di Lahat ini sudah ada Galeri 24, apa nih? Nah, kebetulan kan Kak, Galeri 24 grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pajak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Oke, Kance PW Lahat Podcast, itu tadi sedikit perkenalan dengan Dandim 0405 Lahat, sekaligus tadi beliau menyampaikan beberapa pengalaman bertugas beliau, salah satunya di Papua ya kan ya. Kance PW Lahat Podcast, kita tahu saat ini TNI tidak saja berperan menjaga NKRI dan menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, namun saat ini TNI berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, yang tentu ini pembangunan yang dilakukan TNI ini akan berpotensi
bagi kesejahteraan masyarakat. Betul. Dalam catatan kami atau informasi yang kami terima saat ini Kodim 0405, tentu ini sebagaimana Komandan tadi sampaikan, sejalan dengan instruksi Panglima dan Bapak Presiden, Asca Cita, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dandim 0405 Lahat, baik itu di bidang fisik seperti infrastruktur, jembatan, jalan, air bersih, kemudian pembangunan rehab panti, sekolah dan segala macam. Dan ini sekarang yang menjadi konsen kita, Nana. Betul sekali Bang Edi. Jadi kami selain melaksanakan tugas pokok sebagai militer untuk menjaga kedaulatan NKRI, kita juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 TNI ya, yaitu melaksanakan operasi militer selain perang, di mana di dalamnya kita TNI bertugas untuk membantu pemerintah daerah. Nah, tugas-tugas pemerintah daerah ini bukan kita mau mengambil alih ya, Bang Edi ya. Jadi kita lebih membantu. Jadi yang kami lakukan di sini atas perintah juga dari Panglima tertinggi kami, yaitu membantu tugas pemerintah berupa program-program yang menjadi unggulan TNI AD itu sendiri. Tadi yang seperti disebutkan Bang Edi, kita ada membangun jembatan yang merupakan akses bagi masyarakat, kemudian memberikan bantuan berupa sumur bor, pipanisasi, kemudian rehab rumah tidak layak huni, kemudian kita juga memiliki program lain membangun kombi produksi ya. Jadi kita juga punya kombi produksi di mana di dalam kombi tersebut kita ada kegiatan pertanian, perkebunan, termasuk kegiatan perikanan. Oke, Nan, kita akan bedah satu-satu, Nan. Untuk kegiatan Dandim 0405 Lahat ini, yang kami catat, Nan, yang pertama soal pembangunan jembatan, Nan. Di tahun 2026 ini katanya ada beberapa jembatan yang kita bangun. Kalau boleh informasinya, Nan, jembatan di mana saja, Nan, yang kita bangun? Bang Edi, jadi kita di tahun 2026 ini kita telah selesai melaksanakan program pembangunan jembatan itu di 6 titik, yaitu di Desa Morampayang, itu jembatan gantung. Kemudian di daerah Lubuk Seketi, itu ada 2. Kemudian di Pagar Batu, itu jembatan juga. Lubuk Pedaro dengan Pagar Batu tadi ada 2. Pagar Batu ada 2. Ada 2. Jadi ada 6 jembatan yang sudah kita selesaikan, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu ya diresmikan secara serentak seluruh Indonesia oleh Bapak Presiden RI. Dan ya alhamdulillah ke depan ini masih akan ada lagi. Jadi tidak selesai di situ. Ini baru tahun 2006. Ini baru tahun 2006, dan mungkin ini masih baru di awal ya. Karena saat ini juga masih ratusan jembatan seluruh Indonesia ini yang sedang dalam proses. Dan harapan kami juga ke depan khususnya di Kodim 0405 ini kita akan membangun lagi jembatan sesuai skala prioritas yang dapat menerima manfaat di masyarakat. Dan kemarin kita sempat cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama masyarakat di Desa Empayang dan Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Wah, mereka itu luar biasa, semacam rasa syukur, apresiasi kepada TNI, karena katanya mereka, kami ini menantikan jembatan ini sudah puluhan tahun katanya. Anak-anak kami kemarin sekolah, kalau mau ke sekolah itu melintas lewat jalur kereta katanya, dan itu cukup membahayakan. Kesan itu apa didapat oleh komandan dari masyarakat situ? Betul Bang Lee. Jadi saya lihat sendiri kondisinya waktu itu. Jadi di antara 2 desa tersebut itu ada 1 sekolah, sekolah SD, yang mana itu posisinya memang untuk desa Lubuk Kute ya, yang sekolah ini berada di desa Lubuk Kute, berseberangan dengan desa Morampayang. Nah, anak-anak desa Morampayang ini kalau bersekolah paling dekat di situ, lewat situ. Tapi aksesnya hanya 1, karena itu sungai yang lumayan dalam. Ada hanya jalur jembatan kereta api, dan hanya itu yang bisa dilalui untuk anak-anak bersekolah. Sehingga saat kita mendapatkan perintah untuk membangun jembatan, dan setelah kami telusuri, kami lihat, dan beberapa masukan juga dari desa, kepala desa, babinsa setempat,
itu menyarankan untuk di situ agar dibangun jembatan, khususnya jembatan gantung karena memang aksesnya sangat susah Bang ya. Motor saja tidak bisa kan gitu. Nah, dengan adanya jembatan ini yang tadinya ibu-ibu ngantar anaknya sekolah itu harus melintasi jembatan kereta tadi, dengan ada jembatan ini sangat bahagia sekali. Dan ya kalau dibilang manfaatnya bukan hanya di situ saja gitu loh. Ke depan mungkin kita akan tempatkan lagi atau kita bangun lagi di desa-desa yang sekiranya masyarakat juga sangat membutuhkan seperti di desa Morampayang tersebut. Dan tentu akan mendorong juga roda ekonomi kali nanti. Betul. Peningkatan ekonomi misalnya masyarakat yang selama ini misalnya terhambat karena akses untuk mengakses kebutuhan pertanian sekarang bisa kan melalui itu. Betul, yang tadinya harus berputar jauh atau harus melewati yang seperti kami sampaikan harus melewati jembatan kereta itu, sekarang dengan adanya akses jembatan dia lebih cepat aksesnya, lebih mudah. Jadi setidaknya saat ini efisiensi waktu sudah diterima oleh masyarakat. Itu tadi KJPW Lahat Podcast, informasi disampaikan Komandan Kodim 0405 Lahat ada 6 jembatan di tahun 2006 dan saat ini sudah diresmikan dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya ada jembatan, catatan kami juga ada takder kami membantu desa dan tempat-tempat ini ya seperti sekolah, kemudian pondok pesantren yang memang jumlahnya untuk santrinya banyak, jumlah sekolahnya, siswanya yang ya kebutuhan airnya ini kurang karena memang aksesnya susah ya kan. Kita bantu di situ, kita bangunkan sumur bor, kemudian toren air, kemudian kita salurkan. Fokusnya di sekolah atau di rumah-rumah pondok seperti pondok pesantren, tapi bisa juga kita share ke masyarakat setempat. Masyarakat yang tentu secara betul. Contoh kemarin saat kami TMMD, kita ada membuat juga beberapa sumur bor, kemudian ada toilet di situ, kemudian pipanisasi ya memang dibutuhkan di desa tersebut, Bang. Jadi selama ini masyarakat ini mengambil air bersihnya itu dari sungai. Dan menurut kami ini enggak layak lah. Kalau cuma untuk cuci, mandi saja mungkin bisa oke lah. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar untuk memasak, kebutuhan air minum, saya rasa saya lihat kondisinya itu kayaknya kurang sehat, sehingga harapannya dengan adanya ada potensi yang sudah tercemar kayak gitu. Betul sekali. Jadi dengan adanya program Manunggal air bersih ini ya kita berikan bantuan berupa pembuatan sumur bor. Demikian Bang Edi. Berarti maksudnya kalau kayak pesantren, sekolah-sekolah itu ya, karena ini masa sifatnya dengan sangat membutuhkan banyak air bersih. Dan kalau untuk target pelaksanaan dari karya bakti TNI ini sendiri target seperti apa? Nah, kalau karya bakti ini kurang lebih sama seperti program kita TMMD Manunggal bersama desa. Cuma ini skalanya kalau karya bakti ini kita lebih masif ya, secara hampir di seluruh daerah kodim-kodim ini kita menyelenggarakan. Yang tentunya ini sasarannya yaitu tadi kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan ini ya, sejalan dengan program dari Bupati kita ini. Menata kota membangun desa. Jadi kita membantu untuk membangun desa. Mana yang tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh pemerintah daerah, kita bantu di situ, Bang. Sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di situ ya. Dan saya kira memang itu akan sangat efektif bila Forkompinda juga berperan di situ. Betul sekali, Bang. Kita harus berkolaborasi ya. Kadang-kadang juga Pemda kadang-kadang tidak terpantau dengan kondisi-kondisi itu. Tabungan yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah tabungan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satunya adalah emas. Keuanganku tetap bisa terkendali dan pastinya aman. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Nah, Kance PW Lahat Podcast tadi sudah disampaikan oleh Komandan apa saja yang telah dilakukan di tahun 2006, termasuk tahun 2006 ini juga Dandim 0405 Lahat melaksanakan rehab panti asuhan, kemudian sekolah dan rumah layak tidak layak pembangunan rumah tidak layak huni. Betul. Itu dilakukan juga di tahun 2006. Betul, Bang. Kita lakukan juga, kita melaksanakan selain membangun, kita juga melaksanakan pengawasan. Jadi contoh di daerah kita ini yang sudah kita laksanakan
Itu saat TMMD kemarin, itu satu sekolah TK, kemudian SMKN 1 di Jare, kalau saya di Jare itu berarti masuknya masih di ini ya, kalau salah. Kecamatan Jare nanti. Kecamatan Jare masih di Lahat ya. Masih Kabupaten Lahat. Paling pinggir tuh. Iya, paling jauh lah. Kecamatan paling jauh lah ya kan. Itu pun kita laksanakan, Bang. Jadi tidak hanya yang dekat-dekat dengan lokasi Kodim. Mana yang membutuhkan kita laksanakan rehabilitasi, termasuk RTLH. Kemarin kita laksanakan di Kecamatan Kikim Timur. Kita juga tentunya bukan hanya kita memilih berdasarkan yang kita lihat, tapi kita juga berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kiranya mana sih warga yang perlu kita bantu, Pak? Seperti itu. Jadi saran masukan untuk menentukan tempat yang kita laksanakan rehab, baik rumah, sekolah, panti. Jadi kita juga tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mana yang membutuhkan, yang sekiranya belum dianggarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, kita bantu di situ. Gitu. Ya, KJP Lahat Podcast secara fisik tadi sudah sampaikan bahwa TNI ini seperti yang kami sampaikan tadi tidak hanya menjaga Kamtipmas di tengah masyarakat, tapi saat ini memang benar-benar juga di konsentrasikan untuk berpartisipasi membangun secara fisik kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti kita sampaikan tadi, ada jembatan, air bersih, kemudian juga ada untuk sarana pendidikan termasuk dari pesantren dan segala macam. Nah Bang, kita tahu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga saat ini tengah gencar juga menyiapkan bangsa ini dalam mewujudkan ketahanan pangan. Iya Bang, ini betul. Nah kalau soal ketahanan pangan ini apa yang dilakukan oleh Kodim 0405 Lahat? Nah, Kodim 0405 Lahat ini tentunya seperti kodim-kodim lainnya, kita masuk dalam LTT swasembada. Ya, kalau swasembada ini kita sudah dibagi tugas memang dari pemerintah pusat. Untuk TNI AD sendiri ini kita lebih berfokus pada tanaman padi. Tanaman padi. Nah, tapi selain itu kita di wilayah kita juga memiliki satu kompi produksi, di mana kita juga belajar sebelum kita mensosialisasikan pada masyarakat, kita perlu dong mengedukasi kita sendiri. Nah, jadi kita punya kompi ini, kita melaksanakan program-program untuk ketahanan pangan, diantaranya di bidang perikanan. Kita membuat 23 kolam ikan bioflok. Bioflok kan ya. Kemudian pertanian kita punya sekitar 0,4 hektar lah ya. Itu kita tanam jagung, kemudian lebih kurang 1 hektar kita tanam pepaya California yang manis itu lah, Bang ya. Kemudian bidang peternakan kita juga lagi sedang berupaya memelihara 40 ekor ayam petelur sama 100 ekor itik petelur juga. Nah ini sedang berjalan. Beberapa memang sudah mulai ya, kalau yang tanaman kan cepat, tapi kalau untuk yang peternakan kita proses, karena kita dari nol, dari mulai itik. Harapannya nanti berkembang ketika anggota Kodim yang di dalam komite profesi tersebut sudah mulai berjalan, kita berusaha mengedukasi masyarakat. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan sesuai dengan keinginan pimpinan kita. Kita harus bisa ketahanan pangan, menjaga ketahanan pangan. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi juga dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh TNI AD dengan misalnya membuka lahan perkebunan jagung tadi, kemudian juga budidaya ayam petelur, budidaya ikan melalui bioflok. Saya kira masyarakat juga harus belajar sehingga ketahanan pangan itu secara kemandirian dilakukan oleh masyarakat secara personal, tidak bergantung kepada karena target dari Pak Presiden ini yang saya baca targetnya kemandirian masyarakat, ya. Nah, saya kira hari ini TNI melalui Kodim 0405 Lahat sudah memberikan contoh motivasi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat bahwa sebenarnya ketahanan pangan itu bisa dilakukan mulai dari perkarangan rumah dengan budidaya, dengan peternak, dengan menanam paling tidak kebutuhan dapur lah untuk ketahanan pangan. Dan sejauh ini sudah seberapa efisienan untuk ketahanan pangan yang sudah kita lakukan ini? Karena ini skalanya kecil Bang Edi, kalau untuk tingkat Kodim sangat efisien sekali. Sangat efisiensi. Ya. Harapan kita ini kan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya yakin juga pemerintah daerah punya program tersebut. Nah kita di sisi karena
saya sebagai dandim punya babinsa-babinsa yang di setiap desa ada. Harapannya ini babinsa-babinsa saya ini bisa membantu pemerintah daerah khususnya di desa untuk mensosialisasikan ya tentang terkait ketahanan pangan ini bagaimana upayanya. Kemandirian aja. Dengan keterbatasan mungkin tempat, biaya, selama kita ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Dan saya juga melihat di beberapa desa, kemarin salah satunya di salah satu desa di Kecamatan Kota Agung, itu ada sebuah desa memang kepala desanya ini apa kita bilang ya, ulet, jadi inovatif. Jadi dia di salah satu pekarangannya itu di lahannya desa ada kolam ikan, ada perkebunannya juga, kemudian lengkap hampir sama seperti kopi. Dan kami pantau juga terorganisir karena di satu wilayah, satu tempat itu. Betul. Nah, seharusnya ini juga bisa diikuti oleh desa-desa yang lain. Ya mungkin tidak bisa semuanya karena saya melihat juga geografis di Lahat ini kan bermacam ya. Ada di desa yang mungkin lebih banyak sumber daya yang lain yang bisa mendukung ya kan, baik itu mineral atau mungkin sumber daya yang lainnya. Nah, tidak bisa dipaksa seperti itu, tapi setidaknya di wilayah yang lain, di desa-desa yang lain itu sangat memungkinkan. Nah, harapannya juga kami Kodim, kemudian pemerintah daerah kita berkolaborasi bisa nih sampai ke tingkat desa gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden. Dan kalau persoalan atau yang kita tangkap sejauh ini sebenarnya apa sih yang tadi sudah ada mungkin dari pemerintah desa, ada juga tentu masyarakat yang secara mandiri sudah melaksanakan ini. Tapi kalau untuk persoalan yang dihadapi masyarakat belum terketuk untuk melakukan ini sebenarnya apa? Ya salah satu tadi contoh kalau kita menyelenggarakan contoh di bidang perikanan saja, bioflok. Kan kita memang untuk penyiapan itu tetap ada biaya yang harus kita keluarkan. Itu nanya. Tapi setidaknya kalau di desa itu kan masih ada lah ya Bang ya. Dalam arti untuk menyiapkan dari modal dasar kecil saja, selama kita ada kemauan pasti bisa. Karena itu anggaran minimalis lah menurut saya. Minimalis. Tapi kalau dibantu juga oleh pemerintah daerah tentu lebih mudah. Akan lebih bergairah masyarakat untuk melakukan ketahanan ada dinas perikanan di situ ya. Penyiapan bibit kayak gitu dan ya, penyiapan bibit jagung misalnya atau penyiapan bibit apa atau misalnya kita berikan bantuan bibit ikan ke wilayah-wilayah Kota Agung, Melaulu dan daerah Tanjung Sakti mungkin yang secara pelayaran lebih banyak ya. Betul Bang ini. Jadi sesuai tipologi wilayah masing-masing, apa yang bisa kita kembangkan di situ di desa tersebut ya itu aja yang ditonjolkan. Selama pemerintah desa mau bergerak, saya yakin masyarakat pasti bisa. Betul. Iya, sebenarnya masyarakat itu ketika mereka tahu cara, ada alat atau media ataupun modal, pasti saya kira mereka juga tergerak untuk melakukan itu. Dan di sisi lain kita ketahui bahwa saat ini juga TNI gencar juga menjaga penghijauan dan lingkungan. Apalagi di Kabupaten Lahat, dan komandan secara tidak langsung juga membawahi 2 kabupaten dan 1 kota Madia. Betul, secara teritorial juga cukup luas, dan Lahat juga memiliki cukup banyak yang namanya penghijauan, kemudian juga pelestarian di situ. Apa yang kita lakukan untuk menjaga? Kodim 0405 kita melaksanakan program untuk penghijauan itu. Kita berkomunikasi juga, berkoordinasi dengan dinas perkebunan, kemudian kita juga punya mitra yang membantu untuk menyediakan bibit. Kita juga punya babinsa untuk mencari lokasi di mana yang perlu kita tanam pohon-pohonan ini supaya kita lebih asri lagi. Jadi kita laksanakan dalam setiap minggu itu kita ada program penghijauan mulai dari sekitar asrama Pangkalan dulu. Jadi kami mulainya dari sekitar Pangkalan dulu, harapannya nanti bisa menyebar ke seluruh wilayah desa yang sekiranya membutuhkan penghijauan. Dan dari sekian banyak program yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah disampaikan komandan dari segi infrastruktur jembatan, pendidikan, dan kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya, seperti apa dan animo masyarakat menyambut apa yang sudah kita lakukan ini? Dan Alhamdulillah kalau saya terima informasi dari para babinsa saya, tapi sebelum masuk ke sana saya ingin menjelaskan nih, Bang Edi. Jadi
kita perlu mengapresiasi Babinsa ini. Babinsa dan ya. Babinsa ini tugasnya berat. Bukan hanya berat, banyak. Selain dia harus mikirin keluarganya, dia mikirin RTLH, ya kan? Dia mikir cetak sawah, belum program ketahanan pangan, kemudian juga program-program lain yang mana dia harus menyelesaikan di desa. Jadi saya sangat mengapresiasi para Babinsa saya yang sudah dengan sepenuh hati mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dan ini tentunya kami mengimbau kepada masyarakat, tolong sayangi Babinsa saya. Karena setiap kendala apapun yang terjadi di desa, mereka bertanggung saya jawab. yakin dan percaya Babinsa saya pasti akan membantu. Setidaknya di batas kemampuan dia yang ada, nanti apabila dia tidak sanggup pasti akan saya sebagai Daniel akan berusaha untuk membantu itu. Jadi saya sangat menghimbau kepada masyarakat, apa yang sudah menjadi program dari Presiden RI melalui TNI AD, kami sangat berterima kasih. Sampai dengan sekarang masyarakat banyak mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Tentunya tadi kami jelaskan di atas, kalau memang ada yang kurang ya kita namanya manusia, tentunya kita belum bisa maksimal, tapi akan kita maksimal. Contoh, dan program-program seperti ini akan terus berjalan kan ke depannya? Akan terus berjalan Bang Edi, karena kita selesai di satu titik yang lain pasti laporan, izin Pak Dandim kapan di tempat kami. Nah ini kan salah satu parameter bahwa apa yang kami lakukan di sini ternyata manfaatnya terasa. Desa-desa yang lain, masyarakat lain pun mengharapkan hal yang sama. Ingin saya semuanya berjalan juga, maksudnya semuanya kita bantu. Tapi ya kembali lagi, kita kan program yang kita laksanakan ini berdasarkan dengan prioritas dan skala prioritas. Mungkin pada masanya nanti, insya Allah kita akan seluruhnya bisa lah untuk melaksanakan hal tersebut yang sudah kita laksanakan. Baik Komandan, ini mungkin di akhir perbincangan kita ya, KCPW Lahat Podcast, itu tadi obrolan santai kita bersama Dandim 0405 Lahat, sangat menarik ya. Hari ini kita mengetahui banyak, ternyata bukan saja menjaga kedaulatan bangsa, menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, ternyata TNI banyak sekali perannya dalam mendorong mewujudkan pembangunan di tengah masyarakat. Tadi sudah disampaikan dan sudah dihimbau juga oleh Dandim 0405 Lahat, sayangi Dandim kami, sayangi Babinsa kami. Tapi memang dan peran Babinsa cukup signifikan di tengah masyarakat. Bahkan Babin itu seolah-olah jadi figur sentral juga untuk menjembatani dengan Dandim kan, melalui Babinsa itu kan, paling tidak informasi yang disampaikan oleh masyarakat diterima oleh Babinsa kemudian disampaikan ke Dandim kan. Tentu kemitraan yang harus tetap kita jaga, kemitraan antara TNI dengan masyarakat, antara TNI dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, termasuk juga dengan kami awak media harus tetap kita jaga. Supaya apa? Supaya tadi apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden, apa yang direncanakan oleh TNI AD dalam hal ini untuk mewujudkan ketahanan pangan dan lain sebagainya, tentu akan berdampak positif sekali bagi kita masyarakat. Ada jembatan, sekarang kita tidak susah lagi nannya. Ada budidaya yang dicontohkan, tentu akan menjadi motivasi kita untuk membangun paling tidak kemandirian ketahanan pangan di keluarga kita sendiri. Untuk itu mari kita dukung program-program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal ini melalui Kodim 0405 Lahat. Mudah-mudahan tadi kita akan bisa menikmati hasilnya apa yang kita lakukan hari ini. Demikian saja perbincangan kami bersama Dandim 0405 Lahat. Ketemu lagi di podcast selanjutnya dan tetap ikuti podcast kami, Nan, ada di Facebook, Nan, ada di IG, kemudian TikTok, dan kami juga merilisnya di berbagai platform media online yang tergabung di PWI Kabupaten Lahat. Itu saja KCPW Lahat, perbincangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya.